Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta Bapak Ibu tutor Universitas Siber Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul menggunakan media online, di mana saya diberi tugas untuk memaparkan bagaimana cara menggunakan sistem informasi akademik dan juga learning management system. Bapak Ibu, untuk yang pertama saya akan mencoba masuk ke dalam sistem informasi akademik. Nah, caranya Bapak Ibu buka browser, kemudian tinggal dimasukkan alamat akademik.unsia.ac.id. Nah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Bapak Ibu tinggal memasukkan atau menginputkan username beserta password, kemudian klik masuk. Nah, di halaman awal Bapak Ibu akan melihat beberapa pilihan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik SIM akademik, kemudian klik dosen Unsia. Nah, akan muncul satu beranda, di mana beranda ini informasi yang disajikan adalah informasi terkait jadwal mengajar dan juga ada jadwal tugas akhir. Selain jadwal mengajar, di beranda ini Bapak Ibu juga dapat melihat berbagai macam informasi. Ya, misalkan di sini ada informasi terkait adanya, ini sebagai contoh, terdapat satu kelas yang nilainya belum lengkap. Jadi Bapak Ibu akan tahu apabila ada mata kuliah yang belum lengkap nilainya. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa melihat pengumuman yang diedarkan atau yang diberikan oleh Biro Akademik. Nah, di sisi sebelah bawah nih, jadwal mengajar, ada informasi terkait waktu pelaksanaan, kemudian mata kuliah, kemudian ruang, realisasi perkuliahan beserta link-link terkait. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu tombol ya. Tombol ini kalau kita klik akan terkoneksi, terhubung ke daftar atau sesi perkuliahan dan sejauh mana realisasi perkuliahan itu terlaksana ya, atau perkuliahan dapat direalisasikan. Di sini akan terlihat sudah berapa persen perkuliahan telah dilaksanakan dan juga berapa persen presensinya. Kemudian di daftar link di sini ada detail kelas, kemudian kelas add link dan juga nilai. Nah, jika kita klik detail kelas, maka akan muncul halaman informasi detail dari kelas beserta jadwal perkuliahan. Nah, kalau kita lihat di sini ada detail kelas. Nah, detail kelas ini informasinya meliputi program akademik, program studi, tahun kurikulum, mata kuliah, sistem perkuliahannya seperti apa, dan juga di sini bisa kita lihat jadwal setiap minggunya. Kemudian ada juga dosen pengajar. Nah, dosen pengajar ini adalah informasi siapa yang mengajar mata kuliah tersebut. Kemudian di menu berikutnya ada kontrak kuliah. Nah, nanti di sini akan muncul kontrak kuliah yang
nanti akan disampaikan oleh dosen. Kemudian ada jadwal perkuliahan. Nah, ini adalah jadwal perkuliahan dari atau selama 1 semester ya, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Nah, di jadwal perkuliahan ini ada informasi hari, waktu, ruangannya, jenis perkuliahan, pengajar, dan statusnya. Di sini ada status terjadwal dan belum terjadwal. Nah, kalau kita lihat di sini ada aksi. Nah, aksinya di sini kita bisa mulai perkuliahan, jadi perkuliahan bisa kita mulai, dan juga kita bisa jadwalkan ujian menggunakan CBT. Kemudian detail di sini adalah detail dari perkuliahan. Nah, dari detail perkuliahan ini pun nanti kita bisa melakukan penambahan ya, penambahan jadwal atau pertemuan ya. Oke, nah ini. Nah, di pertemuan ini kita juga akan dapat membuat rencana materi ya, rencana materi, kemudian realisasi materi, kemudian di sini ada dosen ya, nama dosen, dan juga ada dosen pengganti jika ada. Kemudian kita juga bisa menambahkan lampiran-lampiran terkait materi. Oke, kemudian berikutnya di sini ada peserta kelas. Ini informasi siapa saja yang ikut di dalam kelas. Sebagai contoh di sini adalah kelas testing. Kemudian presensi kelas, ini adalah informasi terkait daftar hadir ya, kehadiran dari pengajar dan juga pesertanya. Kemudian di sini juga ada jadwal ujian, kemudian nilai perkuliahan. Nah, bisa kita lihat di sini kehadirannya berapa persen, tugasnya apakah sudah dikerjakan atau belum, nanti akan terlihat di sini dan akan terlihat nilai akhirnya. Kemudian di sini juga akan terlihat testing perubahan nilai. Artinya jika ada perubahan nilai yang kita lakukan itu terrecord. Dan kemudian di sini juga ada recap kuesioner. Nah, recap kuesioner. Dan ada juga LPS serta SAP. Dan juga ada tugas kuliah. Jadi cukup lengkap Bapak Ibu informasi yang kami sajikan. Nah, tadi detail kelas, kemudian ada kelas Edlink. Nah, kelas Edlink ini adalah satu link yang langsung terhubung ke LMS. Nah, langsung terhubung ke LMS. Nah, kemudian nilai juga langsung diarahkan ke nilai perkuliahan. Jadi ada shortcut ya. Jadi ada shortcut di beranda. Jadi di beranda ini kami siapkan link-link shortcut sehingga mempermudah Bapak Ibu di dalam mengakses sistem. Baik, ini adalah beranda tadi sudah saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, sekarang kita lihat setiap menu ya yang ada di sistem akademik khususnya untuk dosen. Untuk yang menu yang pertama di sini portal. Ini portal ini ada pengumuman. Nah, pengumuman ini berguna untuk mengumumkan berbagai hal ya kepada mahasiswa. Nah, di sini ada prioritasnya, ada aktif, prioritas, aktif, dan prioritas. Nah, kemudian di sini juga ada aksi yang bisa dilakukan untuk mengunggah
informasi. Kemudian ada data pegawai. Nah, ini data pegawai ini adalah data kita sebagai dosen ya. Nah, di sini ada nomor induk, ada nomor induk dosen nasional, NINDK dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa kita lihat jadwal yang sudah di-set setiap minggunya. Ini juga terlihat jadwal mengajar apa saja, kemudian jadwal perkuliahannya kapan saja, dan juga nanti ada tugas ujian. Kemudian kelas Edlink ini nanti menunjukkan kita mengajar apa saja, dan nanti akan kita atau disinkronisasi ke dalam Edlink ya, otomatis disinkronisasi ke dalam Edlink. Kemudian di sini ada forum kelas, ini adalah versi yang lama di mana masih belum memanfaatkan LMS ya. Nah, kita tidak bahas di sini. Kemudian konsultasi. Nah, konsultasi di sini menjelaskan tentang bagaimana dosen itu bisa membimbing mahasiswa. Nah, di sini ada periode akademik, kemudian nama mahasiswa. Nah, di sini juga ada proses pencarian. Ya. Nah, kemudian nanti di sini akan tampil daftar mahasiswa yang akan kita bimbing. Nah, di sini ada menu tambah. Nah, di sini ada penambahan nama-nama mahasiswa yang nanti akan kita bimbing. Dan biasanya yang melakukan adalah Kaprodi. Kemudian kalender akademik. Nah, kalender akademik ini adalah informasi terkait kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Kemudian untuk menu berikutnya yaitu menu perkuliahan. Nah, di sini ada data kurikulum, data kelas, administrasi, kegiatan pendukung, kemudian jadwal minggu ini dan jadwal semester ini. Nah, kita lihat untuk yang data kurikulum di sini ada sub menu mata kuliah. Nah, kebetulan saya ngajar salah satu mata kuliah testing ya, ini untuk uji coba. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai aksi ya. Nah, di sini ada tambah ya. Nah, karena saya sebagai dosen maka tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan apapun ya. Kemudian di sini juga ada aksi. Nah, ini aksinya kita lihat. Nah, aksi ini terkait bagaimana kita melakukan unggah RPS, kemudian rinciannya dan juga SAP. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita cek RPS maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau di data mata kuliah, nah ini RPS. RPS ini meliputi CPL, CPMK, deskripsi mata kuliah, deskripsi singkat mata kuliah, materi pembelajaran sampai dengan dokumen RPS. Nah, bagaimana cara mengisinya? Maka Bapak Ibu tinggal klik edit. Nah, ketika klik edit maka tampilannya akan berubah seperti ini. Bapak Ibu tinggal memasukkan CPL Prodi. Nah, CPL Prodi ini tinggal dilihat di portofolio program studi. Jadi kita tidak bisa juga mengisi sembarangan karena memang setiap CPL dan juga CPMK itu ada di portofolio program studi. Nah, ini masing-masing diisi ya. Oke, deskripsi singkat mata kuliah, kemudian materi pembelajarannya apa saja, pustaka utamanya apa, pustaka pendukungnya apa, media perangkat lunak apa, media perangkat kelas yang digunakan apa, dan juga di sini kita akan masukkan tanggal penyusunan RPS beserta kita masukkan
dokumen filenya, dokumen file dari RPS. Nah, setelah kita melakukan input RPS, simpan ya, klik simpan, kita juga bisa menuliskan atau menginputkan rincian RPS. Nah, rincian RPS ini tentu mengacu pada RPS yang tadi sudah kita masukkan. Nah, caranya adalah dengan klik tambah. Nah, ketika kita klik tambah, maka di sini akan muncul pertemuan. Kalau tadi sudah diisi, ya, di RPS sudah diisi, maka di sini akan muncul ya, akan muncul pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian CPMK-nya apa, indikator penilaiannya bagaimana. Nah, ini masing-masing bisa diisi. Ini adalah rincian dari setiap pertemuan. Kalau RPS itu adalah menjelaskan secara global dari pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai dan pertemuan 16. Nah, ini setiap di rincian RPS itu setiap pertemuan didetailkan. Nah, jika sudah diisi semuanya, langsung disimpan saja. Oke, itu contoh bagaimana mengunggah RPS di menu data kurikulum mata kuliah, kemudian kita klik aksi untuk mengunggah RPS. Kemudian di sini ada komposisi nilai. Nah, komposisi nilai ini adalah persentase ya, persentase terkait penilaian yang akan kita lakukan. Misalkan di situ ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian ada kehadiran dan seterusnya. Nah, nanti akan muncul di sini jika sudah disetting oleh admin. Kemudian data kelas. Nah, data kelas ini data terkait kelas yang kita ampu ya. Kemudian di sini ada administrasi di sini ada submenu berhenti studi ya. Jadi kita bisa masukkan mahasiswa yang berhenti studi, tapi ini adalah menunya untuk prodi ya, Kaprodi. Kemudian jadwal minggu ini. Nah, ini jadwal minggu ini informasi terkait mata kuliah yang kita ajarkan setiap minggunya ya, setiap minggunya apa saja mata kuliah yang kita ajarkan dari Senin sampai dengan Minggu. Nah, ini jadi dari Senin sampai dengan Minggu kita bisa melihat kita ngajar apa saja. Nah, kemudian di sini juga ada jadwal mengajar ya. Kalau kita detailkan, saya mengajar apa saja di sini akan muncul. Kemudian jadwal perkuliahan. Nah, ini jadwal perkuliahan setiap minggunya. Ya. Apakah di sini statusnya sudah terjadwal? Ya. Terus sini juga ada aksi ya. Nah, aksi yang kita lakukan terhadap mata kuliah, misalkan apakah kita ingin memasukkan nilai atau tidak, ini langsung muncul ke menu tadi. Kemudian di sini juga ada aksi untuk kelas Edlink ya. Jadi nanti langsung menuju ke kelas Edlink. Nah, di sini. Oke. Jadi memang sistem ini terintegrasi dengan Edlink. Kemudian ujian tugas akhir tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya ini jadwal semester ini untuk dosen ya. Oke. Nah, di sistem akademik ini juga terdapat menu bimbingan akademik. Nah, menu bimbingan akademik ini biasanya digunakan untuk berkonsultasi terkait pengisian KRS. Ya, kemudian nanti dosen pembimbing akademik akan memberikan persetujuan terkait pengisian yang sudah dilakukan oleh pengisian KRS yang sudah
dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini terlihat ajukan KRS, batalkan, setuju KRS, batalkan, dan cetak. Jadi dosen pembimbing akademik berhak membatalkan, berhak menyetujui ataupun mencetak juga ya di sini. Nah, kemudian di sini ada menu bimbingan tugas akhir. Nah, di sini ada proposal tugas akhir. Nah, kalau kita lihat di sini tugas akhir ya, skripsi. Bapak Ibu bisa melihat di sini judul-judul skripsi yang sudah diajukan sebelumnya. Kemudian data tugas akhir. Nah, ini judul skripsi juga. Nah, oke, baik Bapak Ibu, demikian tadi menu-menu atau fitur-fitur yang ada di sistem informasi akademik. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung atau kesulitan untuk menggunakan sistem akademik, Bapak Ibu bisa kontak atau menghubungi helpdesk kami. Atau nanti juga kami akan siapkan linknya untuk mendownload panduan ya, atau buku panduan. Baik Bapak Ibu, setelah tadi saya sampaikan terkait sistem akademik dari sisi dosen, nah sekarang saya akan presentasikan juga LMS ya dari sisi dosen juga. Nah, untuk mengakses LMS, Bapak Ibu seperti biasa klik browser, kemudian dimasukkan URL-nya kuliah.unsia.ac.id. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal memasukkan user beserta passwordnya. Nah, kita coba masuk. Oke. Klik masuk. Nah, maka akan tampil dashboard dari LMS Universitas Siber Asia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada info-info ya yang muncul dari universitas lain. Jadi memang sistem kita ini terkoneksi dengan Kampuspedia, Bapak Ibu. Kampuspedia, sehingga informasi kampus-kampus itu akan muncul di sini. Nah, untuk menggunakan LMS, yang harus dilakukan adalah melakukan sinkronisasi. Nah, tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu di halaman depan atau beranda. Di sini ada menu ya, menu beranda, ruang kelas ya, ruang kelas, obrolan, kemudian perguruan tinggi ya. Nah, kemudian di sini ada jelajah, kemudian di sini ada informasi terkait penyimpanan, dan ini adalah notifikasi atau pesan yang dikirimkan oleh mahasiswa ataupun mungkin dosen lain. Nah, ini adalah profil dari dosen. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan pengaturan. Nah, ini pengaturan yang bisa kita lakukan. Kita bisa merubah ya, informasi, data diri ya, dan juga bisa melakukan perubahan kata sandi. Nah, kita akan coba lihat yang pertama, beranda. Ini adalah berandanya. Di beranda ini Bapak Ibu akan bisa melihat kelas akademik dan kelas umum. Apa bedanya? Kalau kelas akademik adalah kelas-kelas atau mata kuliah yang memang ditugaskan ke Bapak Ibu oleh universitas. Sedangkan kelas umum adalah kelas yang bisa Bapak Ibu create dan bisa diakses oleh semua orang yang menggunakan LMS ini. Kemudian di sisi sebelah tengah di sini ada menu-menu, menu materi, tugas, kuis, juga ada menu yang lain. Ini ada info, ada survei, ada acara, dan juga
kita bisa klik live conference, dan juga kita bisa klik lagi untuk menyembunyikan menu supaya lebih simpel ya, atau lebih sedikit yang tampil. Kemudian di sebelah kanan di sini ada jadwal ya, ada berita kampus, dan juga ada informasi terkait tugas yang belum dikumpulkan. Ini informasi kampus. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh Bapak Ibu ketika sudah login? Karena Bapak Ibu harus mengajar mata kuliah di kelas akademik. Bapak Ibu klik ruang kelas. Nah, di sini ada kelas akademik. Bapak Ibu sebelum memulai mengajar biasanya di sini kosong, Bapak Ibu. Kosong. Nah, bagaimana supaya muncul mata kuliah yang Bapak Ibu ajar? Maka di sini ada proses sinkronisasi kelas. Nah, ketika Bapak Ibu klik sinkronisasi kelas, maka akan muncul mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Tinggal klik saja, kemudian mulai sinkron kelas yang ada. Nah, berhubung di sini sudah disinkron, maka saya tidak melakukan sinkronisasi ulang. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini ada satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu testing. Nah, saya tinggal klik mata kuliah ini. Nah, maka akan tampil halaman seperti ini. Halaman depan seperti ini. Di sini ada menu, di sebelah kiri ada menu. Dalam menu ini ada aktivitas pembelajaran, ada diskusi anggota, ya, siapa saja yang ada di kelas ini ya, nama mahasiswanya siapa saja nanti akan muncul di sini, dan juga laporan. Nah, pertama aktivitas pembelajaran, kita akan lihat aktivitas pembelajaran. Nah, di aktivitas pembelajaran jika kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di tengah ini ada RPS. Nah, Bapak Ibu, RPS yang sudah Bapak Ibu input di sistem akademik tadi nanti akan otomatis muncul di sini. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu melakukan input ulang. Namun demikian, Bapak Ibu bisa juga melakukan editing dengan cara klik tanda pensil. Nah, ini editing bisa Bapak Ibu lakukan. Selain RPS, di sini Bapak Ibu juga bisa menampilkan pustaka atau daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini, nah, misalkan seperti ini, juga sama, itu muncul otomatis ketika Bapak Ibu sudah mengisikan RPS di sistem akademik. Kemudian di sini virtual lab juga ada. Nah, nanti tinggal kita masukkan link-link terkait virtual lab. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu klik aktivitas pembelajaran dan Bapak Ibu bisa melihat RPS pustaka beserta virtual lab, ketika di scroll ke bawah maka akan muncul sesi-sesi. Jadi karena perkuliahan ini selama 16 pertemuan, maka akan muncul 16 topik yang Bapak Ibu harus kelola setiap minggunya. Nah, bagaimana cara mengelola topik? Nah, kita lihat. Oh ya, perlu kami sampaikan bahwa kita pun sebenarnya bisa melakukan penambahan sesi. Nah, ini sesi ini adalah sesi default sebanyak 16 pertemuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah pun bisa dengan cara klik tambah sesi. Nah, tinggal memasukkan sesinya. Nah, bagaimana kita mengelola setiap sesi? Nah, di sebelah ini artinya belum ada sesi sama sekali, belum ada topik yang Bapak Ibu create. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini ada tanda 3 titik ya. Di sini untuk ubah, duplikat sesi juga bisa, dan kita hapus. Nah, kemudian di sebelahnya juga akan ada menu ya. Nah, menu di sini. Oke, untuk mengurutkan ya. Nah, kalau kita klik sesi, nah, maka akan muncul seperti ini.
Ini sesi pertama, Bapak Ibu. Saya ulang. Jika Bapak Ibu ingin membuat sesi, maka Bapak Ibu tinggal klik sesi. Oke. Kita klik topik juga bisa. Nah, setelah diklik sesi maka akan muncul seperti ini. Ini ada sesi 1 topik, kita bisa ubah. Nah, apa yang akan kita berikan kepada mahasiswa, kita tinggal klik tambah buat bahan. Nah, buat bahan di sini ada macam-macam. Bapak Ibu bisa membuat bahan berupa materi, kuis, tugas kuis, bahkan Bapak Ibu bisa membuat video conference. Nah, sebagai contoh saya akan klik materi, kemudian tambah. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa masukkan, materi pembelajaran 1 misalkan. Nah, ketika kita membuat materi, sebenarnya materi itu bisa kita bagikan kapan saja, atau kita pending dulu juga bisa. Jadi kalau kita mau bagikan sekarang ya tinggal klik bagikan sekarang. Kalau nanti, nah berarti nanti kita akan jadwalkan sesuai hari yang sudah kita tentukan. Nah, di materi ini juga kita bisa menambahkan gambar, ya. Ini tambahkan gambar. Nah, tinggal memasukkan saja gambar yang diinginkan, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan video. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya link-link video, bisa juga dimasukkan sini. Atau punya link pembelajaran atau video pembelajaran, kita tinggal masukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunggah dokumen. Jadi misalkan setelah Bapak Ibu mengunggah gambar, misalkan Bapak Ibu menampilkan foto, kemudian dikasih narasi sedikit, kemudian Bapak Ibu mengunggah video pembelajaran. Nah, di bawahnya Bapak Ibu juga bisa menambah keterangan atau menambah dokumen, suplemen atau dokumen yang menguatkan video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu ampu. Ini juga bisa. Nah, tinggal tambahkan dokumen. Nah, kita cari dokumen, kita masukkan. Nah, maka akan muncul juga dokumen pendukung dari materi sesi 1. Nah, setelah Bapak Ibu upload gambar, video, atau mungkin dokumen, Bapak Ibu bisa menambahkan catatan, instruksi barangkali ya, instruksi kepada mahasiswa apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini tinggal ditulis saja instruksi. Nah, pasti nanti mahasiswa juga akan memberikan komentar terkait instruksi yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi untuk membuat dokumen seperti itu tadi. Jadi kalau ingin nambah lagi ya tinggal klik buat bahan. Nah, kuis. Kalau tadi materi, ini kuis. Nah, bagaimana buat kuis? Nah, caranya sangat mudah juga. Tinggal kita masukkan judul kuisnya, kapan kuis akan dibagikan, tinggal kita atur. Tambahkan batas waktu pengerjaan jika ingin ditambahkan. Nah, ini. Kemudian tampilkan laporan kepada peserta kuis selesai. Nah, jika Bapak Ibu ingin menampilkan laporan setelah kuis selesai, nah, tinggal diklik saja. Kemudian Bapak Ibu tinggal menambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini dapat ditambahkan atau dituliskan. Nah, di sini dituliskan pertanyaannya. Kemudian jika ada gambar tinggal dimasukkan gambarnya. Kemudian setiap pertanyaan bisa kita berikan bobot dan juga kita berikan deskripsi jawaban pilihan ganda ya. Dan nanti tentunya kita akan berikan kunci jawaban juga. Nah, atau kita juga bisa impor pertanyaan. Nah, pertanyaan kita import juga bisa. Jadi tidak perlu menuliskan secara manual atau satu persatu. Kita import dari yang ada. Nah, di sini untuk laporan kuis. Nah, ini laporan kuis, catatannya dan juga komentar. Nah, baik, itu tadi tentang kuis. Kemudian
Bapak Ibu juga bisa membuat tugas. Ya, kalau kuis tadi biasanya multiple choice, kalau tugas ini Bapak Ibu bisa juga tugas dalam bentuk esai misalkan ya, tugas dalam bentuk misalkan tugas kelompok juga bisa Bapak Ibu buat di sini. Caranya sama seperti materi tadi. Kemudian yang terakhir, nah ini video conference. Video conference ini adalah fasilitas agar kita bisa mengajar secara live ya, secara real time. Nah, kita tinggal masukkan judulnya apa, kapan dibagikan ya. Oke, kapan dibagikan sekarang misalkan. Nah, sudah nanti akan muncul ya, muncul video conference-nya, ID, password dan seterusnya akan muncul di sini. Nah, oke, kebetulan ini memang belum disetting, jadi tinggal oke saja, maka akan muncul. Nah, ini kan disimpan ya, disimpan ya. Nanti akan muncul dan daftar mahasiswa yang hadir pun akan terlihat ya. Nah, di sini ada catatan yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Oke, baik Bapak Ibu, demikian tadi untuk mengelola setiap sesi pembelajaran. Nah, untuk sesi yang kedua caranya juga sama. Oke, baik Bapak Ibu, setelah tadi saya jelaskan tentang aktivitas pembelajaran, untuk menu berikutnya adalah diskusi. Nah, diskusi ini sebenarnya apa yang sudah kita lakukan atau materi-materi apa yang sudah kita unggah di aktivitas pembelajaran nanti akan otomatis muncul di sini dan akan muncul satu forum ya, forum diskusi. Nanti mahasiswa bisa forum diskusi di sini. Kemudian menu berikutnya adalah anggota. Ini adalah nama-nama mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Bapak Ibu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah laporan. Nah, laporan ini adalah aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selama 1 semester. Jadi jangan khawatir, kita mahasiswanya online, tapi kita masih tetap bisa memantau setiap sesinya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan bisa melihat sejauh mana aktivitas mahasiswa. Misalkan kalau Bapak Ibu tadi melakukan unggah dokumen misalkan, atau unggah video, taruhlah seperti itu, Bapak Ibu akan bisa melihat si mahasiswa ini dapat mengakses atau mengakses video tersebut berapa lama. Itu bisa kita lihat. Kemudian kalau video conference juga akan bisa kita lihat kehadiran dari setiap mahasiswa. Nah, tentu ini akan sangat berguna bagi kita untuk menentukan kriteria penilaian. Dan Bapak Ibu, informasi laporan aktivitas pembelajaran ini juga bisa di-download di sini, sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan rekapitulasi. Baik Bapak Ibu, ini terkait menu ya, terkait menu di ruang kelas tadi ya, di ruang kelas. Nah, ini adalah menu-menu. Nah, sebelah kanan ini ada informasi kelas akademik ya. Di sini ini sekedar informasi ya, dari dosen dan juga informasi kelasnya. Kemudian di sini ada obrolan. Obrolan ini adalah diskusi atau pesan secara individu, juga bisa dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa. Kemudian perguruan tinggi ini adalah menu, tapi ini lebih ke admin ya Bapak Ibu. Admin ini data kelas, data pengguna, laporan aktivitas dosen, ini lebih ke admin, tidak saya jelaskan. Kemudian ini jelajah yang tadi saya sampaikan bahwa LMS ini terhubung dengan pengguna yang lain di luar. Kemudian di sini ada informasi terkait media penyimpanan yang kita miliki. Nah, ini adalah penyimpanan personalnya. Nah, kebetulan di sini maksimal 100 MB yang bisa kita gunakan.
Kemudian untuk perguruan tinggi, nah ini masih cukup banyak kita bisa gunakan ya. Begitu juga untuk fasilitas conference. Nah, di sini kita bisa lihat 10 pro host ini masih belum terpakai, jadi nanti bisa digunakan. Terus di sini juga ada notifikasi pemberitahuan terkait message atau terkait tugas-tugas yang tadi diberikan. Nah, dan yang terakhir ini adalah informasi terkait dosen ataupun mahasiswa, dan kita bisa melakukan pengaturan terkait informasi dosen atau mahasiswa. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang bisa saya sampaikan terkait sistem akademik bagi dosen atau tutor, dan juga LMS bagi dosen atau tutor. Nah, jika Bapak Ibu masih bingung, Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami, tim helpdesk. Kami akan senantiasa membantu Bapak Ibu untuk bagaimana menggunakan LMS Universitas Siber Asia. Baik, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sesi tanya jawab di forum atau langsung datang langsung ke bagian helpdesk IT. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.